Dan kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi jemaat Tuhan. Kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama belajar lagi tentang kebenaran yang telah kita dengarkan pada hari Minggu, yaitu tentang bersekutu. Dan kita telah belajar bersama, kita telah lihat bersama tentang kebenaran Alkitab bahwa bersekutu itu memiliki dua sisinya atau memiliki dua bagiannya, yaitu bahwa bersekutu adalah tindakan di mana kita berhubungan dengan Tuhan, tetapi bersekutu juga di mana adalah tindakan kita berhubungan dengan sesama kita orang percaya. Amin. Nah, dan hari ini kita akan lebih jauh lagi, kita akan mempelajari tentang bersekutu, yaitu dalam hal kita melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita sebagai umat yang percaya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita bersama, kita dapatkan kembali pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama ayat firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 17 ayat 11. 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Haleluya. Kita telah belajar bersama, kita telah melihat kebenaran Alkitab bersama bahwa bersekutu adalah sebuah hubungan yang melibatkan perasaan di dalam kebenaran antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat bersama bersekutu juga memiliki pengertian bahwa kita bersekutu atau kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang kita lihat bersama kembali bersama pada hari ini adalah ketika Yesus berkata, jadikanlah mereka satu sama seperti kita. Berarti ini menunjukkan tentang hubungan kita, pertama hubungan kita dengan Tuhan, itu di dalam persekutuan. Haleluya. Nah, kita lihat bersama, kita mau pelajari bersama arti bersekutu dengan Tuhan itu seperti apa. Amin. Bagaimana sampai orang itu dapat bersekutu dengan Tuhan, ya? Atau apa yang dimaksud dengan bersekutu dengan Tuhan? Jadi ketika kita pelajari artinya dengan hal-hal ini, ketika kita melakukan hal-hal seperti ini dan itu, yang akan kita lihat bersama sebentar, itu menunjukkan bahwa orang ini sementara memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kita dapat mengetahui bersama, kita dapat ketahui bersama bahwa orang ini ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Nah, persekutuan dengan Tuhan itu pertama, artinya sebuah hubungan yang menyatakan bahwa Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah usaha di mana Tuhan datang mencari kita sebagai manusia. Amin. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu dimulai dari usaha Tuhan. Itu dapat kita lihat juga dalam dua bagian. Pertama adalah persekutuan dengan Tuhan adalah usaha Tuhan, dan yang kedua adalah usaha kita. Haleluya. Jadi kita dapat memahaminya bahwa persekutuan dengan Tuhan artinya usaha Tuhan untuk membangun hubungan dengan kita manusia. Dan berikutnya adalah usaha kita sebagai manusia membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana usaha Tuhan untuk membangun hubungan dengan kita manusia? Kita lihat bersama, ya. Galatia pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya maka Allah mengutus mengutus anaknya.
Jadi setelah genap waktunya, dalam usaha Allah ingin bersekutu lagi dengan manusia, seperti yang terjadi di Taman Eden, Allah mulai mengutus anaknya untuk apa? Kembali memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Haleluya. Jadi kita melihat bersama bahwa persekutuan itu adalah sebuah usaha, ya. Sebuah tindakan, sebuah perilaku yang pertama dimulai dari Allah untuk membangun kembali hubungan yang telah rusak itu antara Allah dan manusia. Haleluya. Dimulai dengan apa? Allah mengutus anaknya. Dia setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Siapakah anak itu? Yaitu Yesus. Haleluya. Dia mengutus Yesus untuk apa? Mendamaikan hubungan itu, memperbaiki hubungan yang telah rusak itu. Jadi Allah berusaha. Persekutuan itu terjadi karena ada usaha Allah. Haleluya. Kalau Allah tidak pernah berusaha, tidak akan pernah ada namanya cerita persekutuan. Amin. Apapun yang dilakukan manusia, itu hanya akan berbuahkan pengkhianatan kepada Allah atau berbuahkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Sekalipun manusia itu ingin mencari Allah. Sebab itu Allah harus turun ke dalam dunia menjadi manusia supaya manusia kembali dapat bersekutu dengan Dia. Amin. Nah, selanjutnya dalam hubungan itu Allah merendahkan dirinya dan datang mencari manusia. Ia datang dan apa yang dia lakukannya, coba kita lihat bersama Efesus pasal yang kedua mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Dan ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi persekutuan itu setelah Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya, Dia setelah bertemu dengan manusia, karena Dia harus bersekutu dengan orang yang hidup. Amin. Allah tidak mungkin bersekutu dengan yang mati. Nah, manusia ini ketika jatuh dalam dosa, dia itu sudah mati. Haleluya. Dia mati. Hubungannya dengan Allah itu sudah rusak. Dia mati secara rohani. Bagaimana mungkin Allah yang adalah roh bersekutu dengan makhluk yang telah mati rohaninya? Haleluya. Karena itu firman Tuhan bilang, Efesus bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita. Amin. Saudara lihat bagaimana usaha Allah. Allah yang tidak berhenti terus berusaha. Dia telah merendahkan dirinya, tidak cukup merendahkan dirinya mencari kita. Sekarang setelah Dia mendapatkan manusia, Dia menghidupkan manusia. Haleluya. Amin. Usaha yang tidak pernah henti, tidak kenal lelah dilakukan Allah. Demi satu, Dia mau bersekutu dengan kita lagi. Amin. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, setelah manusia ini yang telah dilahirbarukan ini menjadi miliknya, Dia bukan selesai sampai di situ saja, tetapi Dia mulai menyatakan dirinya kepada manusia itu yang sudah dilahirbarukan itu. Amin.
Karena manusia yang telah lahir baru ini dia mesti mengenal dengan siapa dia bersekutu. Karena itu Tuhan mau menyatakan dirinya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus bilang begini. Akulah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita banyak kali membaca ayat-ayat, kita banyak kali membaca kebenaran firman Tuhan. Pernyataan Rasul Petrus, pernyataan Rasul Paulus, pernyataan penulis kitab ini dan itu dan sebagainya tentang siapa Yesus ini. Tetapi ayat ini secara khusus adalah sebuah pengakuan Yesus tentang siapa dia. Amin. Kenapa? Karena dia mau bersekutu dengan orang yang telah dihidupkan ini. Amin. Dia mau bersekutu. Dan persekutuan itu adalah terjadi pengenalan antara manusia dan Allah. Jadi kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Haleluya. Dia mengenal kita dengan cara dia berusaha datang kepada kita. Sekarang dia mau kita ini kenal dia. Haleluya. Kenal dia, kenal pribadinya. Haleluya. Selanjutnya bukan hanya mengenal pribadinya, tetapi juga dia menyatakan kehendak-kehendaknya kepada kita. Amin. Coba lihat, apa itu kehendak Allah kepada kita? Roma 8 ayat 29, dia bilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kehendak Allah itu ini supaya kita menjadi serupa dengan dia. Haleluya. Jadi Allah mau bahwa persekutuan itu bukan tanpa tujuan. Dia datang ke dalam dunia menghidupkan kita, mengenal dia. Dan dalam persekutuan itu kita menjadi serupa dengan dia. Itu adalah usaha Allah. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, oleh karena kasih karunia. Kenapa? Karena usaha Allah. Haleluya. Persekutuan itu pertama adalah usaha Allah. Dimulai dari Allah, dilakukan oleh Allah. Tetapi berikutnya, persekutuan itu terjadi antara Allah dan manusia. Tidak semata-mata hanya karena usaha Allah juga. Allah telah menyelesaikan bagiannya. Sekarang kita harus melakukan bagian kita. Amin. Allah telah menghidupkan kita. Kita telah menjadi orang yang melek rohani kita. Mengerti Allah. Melek rohani kita. Mulai merasakan hal-hal spiritual. Sekarang dia mau ada usaha yang sungguh dari kita. Amin. Sebab itu persekutuan itu juga adalah sebuah bentuk usaha manusia. Jadi persekutuan itu tidak terjadi hanya kalau Allah berusaha dan selesai. Allah berusaha dan terus Allah berusaha. Tidak. Ada di sana manusia yang telah dimelekkan itu, manusia yang telah dihidupkan itu harus datang mencari dia. Lalu ya, orang yang telah dihidupkan ini, mereka yang telah dipilih dan percaya ini harus datang mencari dia. Tidak akan pernah ada namanya kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan orang percaya kalau tidak ada usaha manusia. Lalu ya, tidak ada manusia menjadi serupa dengan anaknya, mereka yang dipilihnya ini, kalau tidak usaha. Lalu ya, jadi pekerjaan pertama Allah adalah melahirbarukan kita. Tetapi sekarang kita adalah kita menjadi orang yang lahir baru. Haleluya. Sekarang usaha kita, pekerjaan kita adalah lahir baru. Menjadi manusia yang lahir baru. Apa itu lahir baru? Haleluya. Nah, coba lihat bersama. Filipi 3 ayat yang ke-10.
Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia apa? Dalam kematiannya. Ini adalah usaha. Lahir baru artinya kita mati terhadap dosa. Haleluya. Mati kita terhadap dosa. Ini adalah usaha kita. Ketika orang mulai berusaha mati terhadap dosa, dia sementara menggambarkan bahwa dia ada usaha ingin bersekutu dengan Allah. Haleluya. Ketika dia mulai hari lepas hari dia mati terhadap dosa, maka dia sementara menunjukkan bahwa hari lepas hari dia sementara bersekutu dengan Tuhan. Dan dia mau bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Dia mati terhadap dosa. Paulus bilang, yang kukehendaki ialah menjadi serupa dengan Dia dalam apa? Kematiannya. Kematian Kristus itu bukan kematian di atas kayu salib itu yang Paulus maksud. Tetapi coba kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu dimaksudkan adalah kematian terhadap dosa. Haleluya. Jadi kematian Kristus yang dimaksud adalah kematian terhadap dosa. Kristus mati terhadap dosa. Hidup baru artinya orang yang hidupnya mati terhadap dosa. Haleluya. Kita tidak bisa menyebut itu sebagai hidup baru kalau hidup itu tidak pernah ada usaha mati terhadap dosa. Itu bukan hidup baru tuh. Haleluya. Kita menempati sebuah posisi yang baru, tetapi kita terus memegang hidup lama. Haleluya. Jadi bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu artinya kita mati terhadap dosa. Haleluya. Selanjutnya, persekutuan dengan Tuhan sebagai usaha kita itu adalah sebuah pertumbuhan karakter. Di mana kita mulai belajar mengenal kasih. Kita mulai belajar mengenal kasih. Haleluya. Jangan jelas sekali Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang 13 itu. Ayat yang pertama sampai yang ke-7 itu kalau saudara baca di sana. Itu tentang kasih adalah ini dan sebagainya. Itu karakter. Haleluya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itu karakter. Bertumbuh dalam karakter kita. Amin. Tetapi manusia yang lahir baru juga, selain bertumbuh dalam karakter, adalah manusia yang dipimpin oleh kebenaran atau dipimpin oleh roh. Tidak mungkin orang itu berkata, saya ini bersekutu dengan Tuhan, saya berusaha bersekutu dengan Tuhan, sementara dia tidak mengizinkan dirinya dipimpin oleh roh. Atau sementara dia tidak mengizinkan dirinya dipimpin oleh kebenaran. Haleluya. Usaha bersekutu dengan Tuhan itu artinya kita mati terhadap dosa, kita mulai bergerak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh kebenaran. Haleluya. Itu persekutuan. Dan di sanalah kita mengenal namanya penyembahan. Penyembahan itu terjadi pada saat kita berperilaku. Dan ketika kita berperilaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita berperilaku, kita sementara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Makanya Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Aku nasihatkan supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Tubuh itu bukan berarti kasih nih badan begitu.
Itu bukan itu maksudnya. Maksudnya itu perilaku kita. Haleluya. Itu maksudnya perilaku, perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan tubuh ini. Haleluya. Jadi ketika kita berperilaku, kita sementara menunjukkan atau kita sementara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau perilakumu adalah perilaku yang tidak mati terhadap dosa, maka itu adalah persembahanmu. Di sanalah kita mengenal namanya penyembahan. Karena di sana juga terjadi ketaatan. Haleluya. Jadi penyembahan itu terjadi di dalam ketaatan. Di dalam persembahan, di dalam perilaku kita. Kenapa Adam dan Hawa tidak disebut atau disebut sebagai orang yang tidak taat? Karena mereka tidak mempersembahkan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Dalam artian mengikuti perintah-perintah Allah. Haleluya. Di sanalah terjadi penyembahan ketika orang taat kepada Tuhan. Ketika orang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Kita mesti bedakan itu antara pujian kepada Allah dan doa kepada Allah. Serta persembahan. Persembahan itu bisa saja pujian kita adalah sebuah penyembahan. Tetapi penyembahan itu lebih luas ya. Penyembahan itu lebih luas sekedar pujian kita kepada Tuhan. Pujian itu bagian kecil dari penyembahan. Penyembahan itu lebih luas. Haleluya. Dan berikutnya persekutuan dengan Tuhan sebagai usaha itu adalah dalam bentuk doa dan pujian kita kepada Tuhan. Saudara lihat Yesus selalu melakukan itu, haleluya. Dia selalu mengasingkan dirinya berdoa. Bahkan dia pernah bersama-sama dengan para muridnya memuji Tuhan, bernyanyi bersama. Kenapa? Karena dia sementara mau menunjukkan bagaimana sebenarnya itu bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saya ingat sekali waktu suatu kali ketika ada seorang majelis jemaat, gembalanya ini tahu bahwa di HP-nya ini, nada dering HP-nya, itu lagu, saudara tahu kan itu lagu dulu terkenal sekali itu beberapa tahun lalu. Lelaki buaya darat. Saudara tahu itu lagu itu. Itu nada deringnya adalah nada dering ini. Gembalanya ini karena dia tidak mau tegur bagaimana ini majelis jemaat ini. Satu kali ketika, sementara bahwa gembalanya ini ada dia mau kasih didikan sama majelis jemaat ini. Sementara khotbah kok dia sengaja miss call ini majelis jemaat ini. Saudara tahu majelis jemaat langsung bunyi nada deringnya. Lelaki buaya darat. Betapa malunya. Haleluya. Perilaku kita menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai dari satu sumber ada keluar air keluar racun dan keluar madu. Haleluya. Itu lagu dulu juga, madu di tangan kiri ke kanan, racun di tangan sebelah, mana yang akan kau berikan? Madu dan racun. Orang percaya itu tidak ada madu dan racun di dua tangannya, haleluya. Yang ada itu kalau madu, kalau racun ya racun, haleluya. Sebab perilaku kita menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan, haleluya. Ketika kita berperilaku, kita sementara menunjukkan apakah saya ini mau bersekutu dengan Tuhan atau tidak. Haleluya. Jadi persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah usaha Allah dan sebuah usaha manusia. Amin. Kita tidak bisa berkata, oh Tuhan sudah berusaha, sudah selesai. Saya sudah bersekutu dengan Tuhan. Tidak. Sekarang kita sebagai orang yang telah lahir baru, kita juga berusaha. Amin. Itulah perjuangan kita. Amin. Berjuang untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah usaha kita.
penyembahan kita, persembahan kita kepada Tuhan. Di sana terjadi persekutuan antara Allah dan manusia. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.